warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asparianti, NIM 1191199, jurusan PGMI kelas 3D, nomor absen 14. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran matematika guna untuk memenuhi tugas UAS. Oke. Baiklah, materi yang pertama saya akan membahas tentang satuan berat dan satuan luas konsep 2. Nah, yang pertama di sini adalah satuan berat. Yang saya membuat dua soal. Yang pertama di sini 14 gram sama dengan titik-titik ons. Yang kedua di sini 70 dg sama dengan titik-titik dak. Nah, soal nomor 1, 14 gram sama dengan titik-titik ons. Penyelesaian menggunakan konsep tabel. Jawab. Nilai tempat satuan pada soal adalah 4. Nah, bisa kita lihat nilai tempat satuannya adalah 4. Angka 4 sebagai nilai satuan masukkan ke tabel gram. Nah, jadi 4 sebagai nilai satuan kita masukkan ke tabel gram. Kemudian angka 1 sebagai nilai puluhan masukkan ke tabel dak. Nah, ini sebagai menempati nilai puluhan satu nih kita masukkan ke tabel dak. Nah, karena satuan berat yang diminta atau yang ditanyakan tadi ons, maka masukkan angka 0 sampai tabel satuan ons. Nah, sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Jadi, kita bikin tabel yang kedua seperti tabel yang pertama di sini. Nah, terus kita masukkan 0 sampai tabel ons di situ tadi. Terus kita tambahkan atau kita sisipkan tanda koma. Jadi 0, jadi konversi dari 14 gram adalah 0,14 ons. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Di sini ada 70 dg sama dengan titik-titik dak. Penyelesaian menggunakan konsep tabel. Jawab. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Bisa kita lihat di sini angka 0 menempati nilai tempat satuan. Angka 0 sebagai nilai tempat satuan masukkan ke tabel DG. Nah, kita masukkan angka 0 sebagai nilai tempat satuan ke tabel DG. Kemudian angka 7 sebagai nilai tempat puluhan masukkan ke tabel G atau gram. Nah, tadi kita masukkan angka 7 ini sebagai nilai tempat puluhan dimasukkan ke tabel gram. Karena satuan berat yang diminta adalah dak, maka masukkan angka 0 sampai tabel satuan dak. Nah, sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Kita bikin juga tabel yang kedua seperti tabel yang pertama. Nah, kita tambahkan angka 0, kemudian sisipkan tanda koma. Nah, jadi konversi dari 70 dg adalah 0,7 dak. Oke, kita masuk ke satuan luas. Saya membuat juga dua soal di sini. Yang pertama di sini ada 180 cm persegi sama dengan titik-titik dekameter persegi. Soal yang kedua di sini ada 120 desimeter persegi sama dengan titik-titik hektometer persegi. Nah, kita selesaikan soal nomor 1. Yang pertama di sini adalah 180 cm persegi sama dengan titik-titik dekameter persegi. Penyelesaian menggunakan konsep tabel. Jawab. Oke, di sini nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, nilai tempat satuannya adalah angka 0. Kemudian angka 0 sebagai nilai tempat satuan masukkan ke tabel cm persegi. Nah, kita masukkan ke tabel cm persegi. Terus selanjutnya angka 8 sebagai nilai puluhan masukkan ke tabel di sebelah cm persegi. Nah, 8 ini menempati nilai tempat puluhan, kita masukkan ke sebelah tabel di sebelah desimeter persegi ini, bisa dilihat. Terus angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke tabel desimeter persegi. Nah, di sini angka 1 menempati nilai ratusan dimasukkan ke tabel desimeter persegi. Karena satuan luas yang diminta adalah dekameter persegi, maka masukkan angka 0 sampai tabel dekameter persegi. Sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, kita bikin juga tabel yang kedua seperti tabel yang di atas tadi yang pertama. Nah, di sini kita tambahkan angka 0 sampai ke tabel dekameter persegi. Tetapi jangan lupa sisipkan atau tambahkan tanda koma. Nah, jadi konversi dari 180 cm persegi adalah 0,00018 dekameter persegi. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. 120 desimeter persegi sama dengan titik-titik hektometer persegi. Nah, penyelesaian menggunakan konsep tabel. Jawab. Nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0. Bisa dilihat di sini angka 0 menempati nilai tempat satuan. Nah, angka 0 sebagai nilai tempat satuan masukkan ke tabel desimeter persegi. Angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke tabel di sebelah desimeter atau di tabel MA. Terus angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke tabel meter persegi.
Nah, di sini bisa dilihat tabel yang kedua, kita bikin juga seperti tabel yang pertama tadi. Nah, kita masukkan 2 tadi, 2 di sebelah tabel desimeter atau di tabel MA, terus yang satu tadi di meter persegi. Nah, bisa dilihat di tabel di sini ya. Karena satuan luas yang diminta adalah hektometer persegi, maka masukkan angka 0 sampai tabel hektometer persegi. Nah, sisipkan tanda koma di belakang angka 0. Nah, jadi kita tambahkan 0 sampai ke tabel hektometer persegi. Jangan lupa masukkan atau sisipkan tanda koma. Nah, jadi konversi dari 120 desimeter persegi adalah 0,00012 hektometer persegi. Oke, next kita masuk ke materi yang kedua. Saya akan membahas tentang satuan volume dengan menggunakan konsep ketiga. Nah, saya membuat 2 soal di sini. Yang pertama ada 22,8 km kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Soal yang kedua adalah 27,5 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Kita menyelesaikan soal yang pertama. 22,8 km kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Penyelesaian menggunakan konsep tabel. Jawab. Nilai tempat satuan pada soal adalah 2, masukkan ke tabel kilometer kubik. Nah, nilai tempat satuannya adalah 2, bisa kita lihat di sini 2. Kemudian angka 2 sebagai nilai tempat satuannya 2, angka 2 sebagai nilai puluhan, masukkan ke tabel sebelah kilometer kubik. Nah, jadi 2 tadi, angka 2 sebagai nilai satuan dimasukkan ke tabel kilometer kubik. Di sini saya menambahkan tabel ya, menambahkan satu tabel di sini ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini nilai satuannya dimasukkan ke kilometer kubik. Terus selanjutnya puluhannya tadi, angka 2 sebagai nilai puluhan dimasukkan ke sebelah kilometer kubik. Ini dia. Kemudian selanjutnya angka 8 sebagai nilai desimal, masukkan ke sebelah tabel kilometer kubik. Ini dia. Nah, ini sebagai nilai desimal ya. Karena satuan volume yang diminta tadi adalah dekameter kubik, maka masukkan angka 0 sampai tabel dekameter kubik. Kita bikin juga tabel yang kedua ini seperti tabel yang pertama ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini 22 ini dimasukkan, terus ditambahkan koma 8, ditambahkan juga 0. Nah, sampai ke tabel dekameter kubik. Jadi, konversi dari 22,8 km kubik adalah 22.800.000 dekameter kubik. Oke, next kita masuk ke soal yang kedua, yaitu 27,5 meter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Penyelesaian bisa dilihat di sini menggunakan konsep tabel. Jawab. Nilai tempat satuan pada soal adalah 7, maka masukkan ke tabel meter kubik. Nah, 7 di sini menempati nilai satuan, kemudian angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke tabel di sebelah meter kubik. Nah, tadi 7 kita masukkan ke meter kubik, terus yang 2 sebagai nilai puluhan kita masukkan ke sebelah tabel meter kubik. Ini dia, bisa kita lihat ya. Angka 5 sebagai nilai desimal masukkan ke tabel HL. Nah, bisa dilihat di sini 5 sebagai nilai desimal dimasukkan ke tabel HL. Terus karena satuan volume yang diminta adalah desimeter kubik, maka masukkan angka 0 sampai tabel desimeter kubik. Kita bikin juga tabel yang kedua seperti tabel yang pertama tadi. Nah, bisa dilihat di sini sama ya. Nah, kita masukkan 0 sampai ke tabel desimeter kubik. Jadi, konversi dari 27,5 meter kubik adalah 27.500 desimeter kubik. Nah, oke, next. Kita masuk ke materi yang ketiga. Di sini saya membahas tentang Romawi dan desimal. Saya membuat 2 soal di sini. Yang pertama adalah CL sama dengan titik-titik. Yang kedua sini adalah CM sama dengan titik-titik. Kita menyelesaikan soal yang pertama di sini adalah CL sama dengan titik-titik. Penyelesaian aturan penulisan bilangan Romawi. Jawab. CL sama dengan 100 ditambah 50 sama dengan 150. Jadi, bentuk desimal CL adalah 150. Oke, next kita masuk pada soal yang kedua. Di sini bisa dilihat ya. CM sama dengan titik-titik. Penyelesaian aturan penulisan bilangan Romawi. Jawab. CM sama dengan 1000 dikurang 100. Kenapa 1000 dikurang 100? Karena posisinya seperti ini ya. CM posisi 100 ini, C-nya adalah nilainya 100, M ini 1000, makanya 1000 di sini kita kurangkan dengan
100. Jadi sama dengan 900. Jadi bentuk desimal dari CM adalah 900. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu sifat-sifat persegi panjang. Nah, yang pertama di sini sifat-sifat persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua buah sumbu simetri putar, yaitu, kita akan praktikkan ya. Apakah benar persegi panjang ini memiliki dua buah simetri putar? Nah, oke, kita letakkan di sini ya. Nah, ini, oke, kita letakkan bersama, terus kita putar. Iya, benar sekali. Nah, putaran pertama dari A ke C. Nah, jadi betul ya. Posisi A ini berubah menjadi posisi ke C, bisa dilihat di sini, ini A berubah menjadi posisi ke C, kita putar. Kemudian B ke D. Nah, mana B? Nah, ini B, posisi B ini bisa dilihat, posisi B ini berubah ke posisi D. Terus C ke A. Nah, posisi C ini C berubah ke A. Oke. Selanjutnya dan D ke B. Oke, di sini D berubah ke posisi B. Nah, putaran yang kedua terus sudah seperti ini, kita putar lagi ya, kembali ke posisi awal. Nah, seperti ini. Nah, putaran kedua dari A ke A. Nah, karena dia posisinya ini berubah ke posisi awal, jadi A ke A, kemudian B ke B, B ke B, selanjutnya C ke C, C ke C, dan D ke D. D ke D bisa dilihat seperti ini ya. Nah, jadi betul kalau persegi panjang itu memiliki dua sumbu simetri putar. Oke, next. Yang kedua di sini, bahwasanya persegi panjang memiliki dua buah sumbu simetri lipat. Apakah benar? Nah, kita bisa praktikkan juga di sini ya. Nah, ini persegi panjang A, B, C, D. Nah, pertama kita lipat seperti ini ya. Lipat seperti ini. Nah, jadi posisinya tuh kita lipat seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi simetri lipat pertama A bertemu dengan D. Apakah benar? Benar. Di sini bisa dilihat A bertemu dengan D. A bertemu dengan D. Nah, seperti ini. Kita lipat seperti ini ya. A bertemu dengan D, kemudian katanya B bertemu dengan C. B bertemu dengan C. Nah, kalau kita lipat seperti ini ya, betul sekali. A ini bertemu dengan D dan B ini bertemu dengan C. Ya, betul ya. Terus simetri lipat kedua A bertemu dengan B. Nah, kita lipat seperti ini. Tadi seperti ini ya, memanjang seperti ini. Ya, kita lipat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dia sama menutupi. Oke, bisa dilihat di sini. A bertemu dengan B. Ya, betul. Kalau kita lipat seperti ini, maka A ini bertemu dengan B. Nah, seperti ini. Terus kemudian C bertemu dengan D. Nah, betul sekali. Nah, kita lipat seperti ini ya. Lipat seperti ini. Nih. C ini bertemu dengan D. Nah, jadi betul kalau persegi panjang ini memiliki dua buah sumbu simetri lipat. Oke. Sifat yang ketiga di sini memiliki dua diagonal, yaitu AC dan BD. Ya, betul sekali. Jadi di persegi panjang ini memiliki dua diagonal, yaitu yang pertama di sini ada AC. Nah, ini diagonal pertama AC, di diagonal dikatakan diagonal. Terus diagonal yang kedua di sini adalah BD. Nah, garis potong seperti ini. Nah, ini yang dinamakan diagonal. Oke. Terus sifat yang keempat, sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang, A sama dengan AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Nah, bisa kita lihat AB sama dengan AB, sisi yang berhadapan AB sama panjang dengan sisi DC. AB sama panjang dengan sisi DC. Selanjutnya AD sama panjang dengan sisi BC. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, oke. Sifat yang kelima di sini, sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sisi AB sejajar dengan sisi DC, sisi AB sejajar dengan sisi DC. Nah, ini sisi AB sejajar dengan sisi DC. Selanjutnya AD sejajar dengan BC. Sisi AD ini sejajar dengan BC. Ya, bisa dilihat nih ya, betul sejajar ya. Terus yang keenam, memiliki 4 buah sudut sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besar sudutnya adalah 90 derajat, yang biasa kita sebut dengan sudut siku. Mana sih itu sudutnya? Ya, ini. Nih.
nih sudutnya. Sudut A nih, sudut A. Nih 90 derajat, sudut B juga nih 90 derajat, C juga nih 90 derajat, D juga ini 90 derajat. Jadi memiliki 4 buah sudut sama besar, yaitu biasa disebut sudut siku-siku. Yang besar sudutnya yaitu 90 derajat. Oke, demikianlah tadi penjelasan dari materi keempat tentang sifat-sifat persegi panjang. Nah, selanjutnya saya akan masuk kepada materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu tentang luas dan keliling persegi panjang. Nah, di sini yang pertama, tentukan luas persegi panjang di bawah ini. Nah, bisa dilihat ya, ini gambar persegi panjang. Nah, penyelesaian diketahui panjang 20 cm. Nah, ini panjangnya 20 cm ya. Terus lebar sama dengan 16 cm. Ini yang dikatakan lebar, 16 cm. Ditanya luas persegi panjang. Nah, jawab. Yang ditanyakan luas persegi panjang, maka rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Luas sama dengan 20 dikali 16 sama dengan 320 cm persegi. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 320 cm persegi. Nah, selanjutnya soal yang kedua di sini, tentukanlah keliling persegi panjang di bawah ini. Nah, ini gambarnya ya. Nah, penyelesaian diketahui panjang sama dengan 15 cm. Ini panjangnya 15 cm. Lebar sama dengan 10 cm. Nih lebarnya ya. Ditanya keliling persegi panjang. Jawab. Yang ditanyakan keliling persegi panjang, maka rumusnya K sama dengan atau keliling 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, K sama dengan 2 dikali panjangnya tadi 15 dan lebarnya tadi 10 ditambahkan. Kemudian sama dengan 2 dikali 15 ditambah 10 sama dengan 25, sama dengan 2 dikali 25 sama dengan 50 cm. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 50 cm. Nah, saya rasa demikian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran matematika.